Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi 1 DPR RI Ismail Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen perusahaan tambang PT Sendawar Jaya. Usai diperiksa penyidik Jampitsus Kejagung, Ismail Thomas langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Ismail Thomas diduga memalsukan dokumen terkait perizinan pertambangan untuk kepentingan proses persidangan. Kasus ini terkait perkara PT Sendawar Jaya di 2021 saat Ismail Thomas sudah berstatus anggota DPR RI. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya. Melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ismail Thomas sebelumnya menjabat Bupati Kutai Barat 2011 hingga 2016. PT Sendawar Jaya sebelumnya bersengketa dengan PT Gunung Bara Utama terkait izin usaha pertambangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu Kejaksaan Agung ikut tergugat, namun Kejaksaan Agung mengakui mengajukan banding atas kasus itu. Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen oleh Kejaksaan Agung? Kita sapa jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, kasus pemalsuan dokumen ini konstruksi perkaranya seperti apa, Sisko? Baik, selamat malam Livi dan juga saudara. Ini untuk konstruksi perkaranya memang belum dijelaskan secara rinci oleh Kapus Penkum Kejagung, yaitu Ketut Sumadana pada hari ini. Karena memang prosesnya ini masih berjalan Livi dan juga masih dalam proses penyidikan seperti itu. Nah, cukup menarik tadi Anda juga sebutkan di paket berita sebelumnya bahwa ada kemudian tersangka-tersangka lain. Nah, ini cukup menarik karena ketika dari hasil konferensi pers yang dilakukan di Gedung Bundar ini, Livi dan juga saudara, terkait dugaan korupsi pemalsuan dokumen ini, pasal yang disangkakan adalah pasal 9 Undang-Undang Tipikor dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sehingga ada kemungkinan orang lain ini juga ikut turut terlibat, Livi dan juga saudara. Namun berapa jumlahnya dan proses pengembangannya seperti apa, kembali lagi karena ini masih proses penyidikan, masih terus berlanjut, di mana juga sudah dilakukan penahanan bagi Ismail Thomas sendiri, anggota DPR RI dari fraksi PDIP sendiri di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan seperti itu. Nah, menarik bahwa sebelumnya memang kasus ini bermula terkait masalah pemalsuan dokumen tentunya oleh PT Sendawar Jaya. Nah, dalam proses administrasi ini ternyata terungkap Livi dan juga saudara bahwa kemudian tanah seluas setidaknya itu 5.300 hektar yang berada di Kutai Barat tersebut ternyata bermasalah Livi dan juga saudara. Di mana yang disita ini adalah aset, merupakan salah satu aset dari PT Gunung Bara Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. Nah, kalau kita review kembali Livi dan juga saudara, PT Trada Alam Minerba sendiri merupakan dimiliki oleh koruptor terpidana perusahaan terkait kasus asuransi PT Jiwasraya, yaitu Heru Hidayat, di mana dihukum harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 10 triliun, di mana termasuk di dalamnya aset-aset miliknya tersebut dan lahan seluas 5.300 hektar tersebut. Adapun PT Sendawar Jaya yang mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut, mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022 lalu. Di situ Kejaksaan Agung terdaftar juga turut menjadi tergugat dan sudah juga melakukan banding. Nah, inilah kemudian yang menjadi background ataupun juga awal mula masalah dari ini. Sehingga memang masih kami nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Tersangka-tersangka lain kemudian yang akan dikonferensikan dan juga konstruksi perkaranya seperti apa di kemudian hari. Kembali ke Anda, Livi. Terima kasih Francisco Donasiano atas laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung.